Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal bahwa di channel hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit presentasi pengulangan tentang kegiatan kami di Visiting Profesor. Saya coba untuk memberikan presentasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Baik, teman-teman sekalian, ini salah satu materi kuliah pakar kami kemarin. Saya coba untuk share ke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu kami melakukan kegiatan kuliah pakar kepemimpinan pendidikan di era global, tantangan dan peluang dalam manajemen pendidikan. Salah satu keynote speakernya Prof. Latifun, PhD. Kemudian ada narasumber juga Profesor Dr. Muhammad Munadi, MPD. Kemudian Dr. Ada Triuni. Kemudian saya sendiri, Dr. Ilhami. Kemudian Dr. Baharudin. Baik teman-teman, saya coba untuk mempresentasikan materi kita kali ini. Eh, Materi saya itu saya coba mengangkat tentang tema peran kepemimpinan visioner dalam menghadapi disrupsi pendidikan global. Peran kepemimpinan ini diharapkan pemimpin itu harus visioner dan mampu membaca jangkauan di masa yang akan datang. Kalau tidak, maka eh, kesulitan untuk menghadapi disrupsi pendidikan global. Kalau kita bicara dunia pendidikan, itu mengalami pengalaman yang sangat-sangat drastis akibat disrupsi teknologi dan globalisasi, terutama dalam pandemi ya, 2020 itu, dan sekarang 2025 pandemi, pasca pandemi, dan sekarang ada lagi isu katanya varian baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes, pandemi COVID-19 dengan varian baru. Kemudian revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ya, mempercepat transformasi pendidikan. Sehingga di era sekarang ini kita butuh pemimpin yang adaptif, visioner ya, dan transformatif. Inilah tantangan kita ke depan ini, melahirkan pemimpin-pemimpin yang adaptif, transformatif, dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Selanjutnya, kita bicara tentang kepemimpinan visioner. Ya. Visioner itu gaya kepemimpinannya itu mampu melihat jauh ke depan itu. Ya. Seperti Lorangga, ya almarhum Lorangga itu, karena kecerdasannya dia bisa memprediksi calon presiden, dia mampu memprediksi dan itu terbukti. Almarhum sudah membuktikan bahwa akan ada apa namanya pemimpin yang namanya Prabowo, ya, kemudian calon pemimpin Anies Baswedan dan Ganjar. Dan banyak hal-hal yang dicocologikan ya, disosiologikan dan ini masih menunggu apakah betul nanti beberapa prediksi-prediksi beliau tentang Bante dan Lorangga dan ini. Kemudian ada yang sangat menarik juga, Jack Ma dengan yang di Crossroad dan ini orang jutawan, miliarder ya, terlinar ya, mengundurkan diri di perusahaan-perusahaan raksasa dan itu terbukti apa yang disampaikan oleh Lord. Dan saya yakin dan percaya bahwa Lorangga ini termasuk pemimpin visioner. Ya, dia mampu melakukan pola ini pemikiran lokalistik dan menantang paradigma paradigma global. Ini suatu gaya kepemimpinan yang saya rasa itu gaya kepemimpinan yang melihat jauh ke depan itu.
Walaupun secara rasional, secara akal itu tidak bisa sampai, tapi itulah kepemimpinan yang mampu melihat jauh ke depan. Walaupun dia meninggal, tapi gagasan-gagasan itu secara lokalistik itu masih bisa digunakan. Kemudian berorientasi masa depan dan olahraga saya rasa termasuk pemimpin yang berpikir orientasi masa depan, ya. Kemudian inspiratif dan inovatif. Walaupun sebenarnya secara rasionalitas itu masih orang awam itu ada beberapa yang belum sampai di ini di kacamata berpikir kita, tetapi sudah ada 4 item yang telah dibuktikan secara nyata dan saya rasa itu suatu pencapaian paradigma yang kritis yang sangat-sangat tinggi. Kemudian, bagaimana sih tantangan disrupsi pendidikan global? Sekarang ini kita kenal istilahnya teknologi digital, artificial intelligence, learning, big data, kesenjangan akses pendidikan, perubahan kurikulum dan kebutuhan kompetensi baru, krisis prioritas dan nilai kompetensi global dalam SDM. Inilah tantangan-tantangan kita yang sangat-sangat kompleks. Kita ke artificial intelligence dulu. Varian artificial intelligence ini sangat bervariasi dan ke depan itu ada pekerjaan-pekerjaan baru yang belum kita pernah dengar dan itu menjadi bahan profesi baru karena ini kan transformasi. Jadi mulai dari hari ini pemimpin-pemimpin itu harus mempersiapkan di perguruan-perguruan tinggi itu harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang mampu mengoperasikan artificial intelligence ini lebih kompleks, dikoneksikan dengan pertanian, hukum, budaya, sosial, dan sebagainya. Sehingga ini bisa ditangkap dalam menghadapi global di masa yang akan datang ini. Dan tentunya selain itu harus memikirkan bagaimana dengan adanya krisis spiritual dan nilai kompetisi global dalam sumber daya manusia ya sangat-sangat kompleks ini perlu dipikirkan semua masyarakat hari ini ya, para pemimpin-pemimpin, para rektor, para gubernur, bupati dan lain sebagainya untuk melihat kelima item ini dan mungkin ada saja item-item yang lain yang perlu diperhatikan jauh ke depan. Sehingga kita butuh pemimpin yang karakter, yang visioner, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana strategi jangka panjangnya. Jadi pemimpin itu harus melihat jangka panjang. Kemudian mendorong inovasi dan kolaborasi. Jadi terus berkolaborasi, mampu mengelola perubahan, menumbuhkan budaya belajar keberlanjutan, berbasis pada nilai-nilai etika dan spiritualitas. Inilah visioner pemimpin yang harus dihadapkan ke depan ini. Budaya belajar, sustainable, nilai-nilai etika dan spiritual, mengelola perubahan, berinovasi, dan strategi jangka panjang. Jadi masing-masing kita perlu membutuhkan yang namanya roadmap pribadi dengan roadmap institusi kita atau lembaga kita tempat kita bernaung dan bekerja. Oleh karena itu kita butuh strategi visioner transformasi digital pendidikan, misalnya integrasi teknologi pembelajaran, artificial intelligence, learning management, dan lain sebagainya. Kemudian tentu kita butuh nilai dan etika pendidikan karakter dan spiritual. Karakter hari ini telah mengalami disrupsi, banyak perubahan dan tantangannya sangat berat dalam melihat fenomena terjadi. Generasi-generasi kita karakternya itu mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Tentu kepercayaan spiritualitas, keagamaan itu perlu didorong lebih jauh untuk selalu berintegrasi dengan perkembangan sama yang sangat-sangat cepat. Dan tentunya yang harus sangat penting untuk dirawat adalah sumber daya manusia kita yang adaptif. Jadi guru-guru, dosen kita, tenaga kependidikan kita harus latih, kita training sehingga bisa adaptif dan kemudian kemitraan global. Jadi kita tentunya harus bermitra dengan jejaring internasional, jejaring digital karena ini penting untuk bisa membangun lebih jauh ke depan, melihat ke depan seperti apa kebijakan-kebijakan responsif. Jadi intinya kurikulum itu harus adaptif dan berbasis masa depan. Jadi ke depan itu harus berbasis adaptif dan berbasis masa depan.
Ada studi kasus seperti di Finlandia, itu sistem pendidikannya itu sangat fleksibel dan fokus pada well-being. Well-being. Kemudian Korea Selatan itu melakukan investasi pendidikannya pada digital pendidikan. Kalau misalnya di kaum Unimen ya masih ini, ya, kita masih ciut ya di inisiatifnya learning, integrasi nilai keislaman. Tetapi ya itu tadi yang sangat kental bagi lokal kami adalah itu tadi spiritualitas agama itu kita masih rawat dengan baik dan tentu teknologi masih terus dikembangkan lebih jauh ke depan ini. Oleh karena itu, eh, pemimpin itu dalam masa krisis itu menjadi kompas moral dan intelektual. Jadi punya pandangan jauh ke depan, kompas moral dan intelektual ke depan. Kemudian membangun resiliensi organisasi. Setelah itu mengubah tantangan itu menjadi peluang inovasi. Ketika kita punya tantangan, kita jadikan itu sebagai peluang-peluang inovasi untuk berkarya dan berinovasi, memotivasi dan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan. Jadi kita harus terus memotivasi, memberdayakan seluruh pemangku kepentingan sehingga hal-hal yang penting ini harus kita lakukan dengan baik, lakukan dengan maju ke depan sehingga kita bisa membangkitkan semangat kita dalam berbuat dan bertindak. Sebagai kesimpulan bahwa disrupsi global ini memerlukan kepemimpinan yang lebih dari sekedar manajerial. Jadi sekarang itu arahnya bukan hanya memanage semua yang ada, tetapi lebih kepada kebutuhan pemimpin yang visioner, ya pemimpin yang berpikir jauh ke depan, melihat bagaimana masa depan itu. Kemudian perubahan itu tidak bisa dihindari, tetapi bisa dipimpin dan dimaknai. Oh, ternyata kehidupan ini oh sangat 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 kencang perubahan-perubahan yang terjadi. Pendidikan harus menjadi kekuatan transformasional. Jadi pendidikan yang kita miliki itu harus menjadi kekuatan kita untuk melakukan perubahan untuk masa depan dan umat dan lain sebagainya. Sebagai penutup, ya mungkin kita yang bisa saya sampaikan pada terakhir bahwa teman-teman silakan ikut dalam kegiatan visiting profesor yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Itu sangat baik, termasuk kegiatan saya hari ini adalah kegiatan menambah wawasannya. Saya rasa begitu ya, teman-teman sekalian. Cukup. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.